Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14, Seperti Budak Cinta. Els melihat ada Riftan yang tampak kesal sedang bersama Lowell. Apa Riftan tidak mengambil cuti? Tanya Els. Tidak akan. Balas Hugo. Lelaki itu yang meminta Lowell untuk membawa Riftan bersama mereka. Mereka semua kemudian pergi dari mansion keluarga Duke. Aku masih pengantin baru, seharusnya bisa cuti untuk beberapa saat. Protes Riftan yang diseret paksa untuk bekerja. Hugo menggelengkan kepalanya. Kau sudah meniduri istrimu sebelum menikah sampai hamil. Apa kau masih belum puas? Tidak semuanya tentang urusan ranjang. Aku hanya ingin menjaga bayiku. Ungkap Riftan. Heh, apa kau yakin kalau itu bayimu? Timpal Lowell yang tidak percaya. Mendengar itu, Riftan merasa emosional. Padahal sebelumnya dia berusaha melupakan keraguan itu. Kenapa semua orang tidak percaya kalau itu anakku? Kesal Riftan. Apa karena Laura merasakan minuman pahit hari itu? Riftan jadi menyambungkan semua kejadian. Kalian percaya tahayul seperti itu? Bukankah kita semua memang sepakat untuk tidak mempercayai tahayul? Apalagi tradisi keluarga kita yang aneh. Hugo berdehem keras supaya Riftan bisa diam. Tidak aneh karena semua ada sebab dan akibat. Pertanyaannya sekarang, apa kita semua sudah siap untuk hidup miskin? Tanya Hugo. Lowell membuka laptopnya kemudian memperlihatkan nilai saham perusahaan. Nilai saham perusahaan turun. Jadi semua sektor akan mengalami dampak kalau nilai saham kita terus turun seperti ini. Jelas Lowell. Kenapa bisa nilai sahamnya tiba-tiba bisa turun? Riftan merasa tidak percaya. Periksa rekening koran Laura hari ini. Perintah Hugo. Apa hubungannya nilai saham dengan rekening koran Laura? Tanya Riftan tidak mengerti. Karena mungkin kita bisa menemukan nama ayah kandung bayi itu di sana. Jelas Hugo. Riftan semakin tidak mengerti dan kesal pada dua saudaranya itu. Mereka seolah menuduh Laura dan mengatakan kalau nilai saham turun karena istrinya. Kau pasti bingung, bukan? Lowell akhirnya berusaha menjelaskan. Keluarga Duke sebelumnya sudah melakukan perjanjian dengan iblis. Dan ayah kita berusaha memutus rantai itu dengan mengorbankan dirinya. Kita semua tidak boleh menikah saling mendahului. Dan semua menantu keluarga Duke harus meminum darah Duke. Sebagai syarat serta pembatalan perjanjian, pupil mata Riftan melebar. Karena tidak percaya dengan penjelasan sang adik, dia langsung sadar kalau sudah melanggar tradisi. Apa? Riftan langsung menatap Hugo di sana. Kau yang membuat ide istri palsu, Kak. Kalau saja kau menikahi Kara, maka semua ini tidak akan terjadi. Hugo memberikan bogem mentah ke pipi Riftan dengan keras. Sadarlah, bodoh.
Riftan merasakan pipinya yang bengkak. Dia masih merasa kesal pada Hugo. Tapi dia juga menyadari kalau semua ini terjadi karena dirinya. Apa kau mau aku pukul juga? Tanya Lowell. Kau pasti membela Kak Hugo. Balas Riftan pada adiknya itu. Jangan salah paham, aku tidak membela siapapun di sini. Ucap Lowell memperjelas. Dia memberikan kompres dingin untuk pipi kakaknya itu. Karena kau sudah menjadi suami Laura, jadi bisa mempunyai akses mutasi bank istrimu. Lebih cepat lebih baik untuk memeriksanya, ucap Lowell mencoba memberi solusi. Kalau Laura bersih bagaimana? Riftan masih mempercayai istrinya itu. Tapi, bagaimana kalau Laura yang berbohong? Lowell bertanya balik. Kau harus segera melakukan pembatalan pernikahan. Karena Laura tidak mengandung anakmu. Riftan tidak sanggup mendengar hal itu. Dia harus bisa membuktikan bahwa istrinya tidak bersalah. Jadi, hari itu Riftan ditemani oleh Lowell pergi ke beberapa bank untuk meminta rekening koran Laura. Laura ternyata mempunyai lebih dari 3 akun bank. Bank yang biasanya Riftan transfer menjadi sasaran utama. Di mana semua dana dari rekening itu mengalir. Laura tampak mentransfer balik ke akun bank lainnya. Kemudian melakukan transfer ke orang sama secara berulang. Aku hanya butuh namanya. Ucap Lowell, sepertinya nama adik Laura. Balas Riftan, dia sering mendengar cerita tentang adik Laura yang masih butuh biaya kuliah. Sudah aku bilang kalau istriku bersih? Lowell mendengus kasar karena melihat Riftan yang sudah seperti budak cinta. Kita harus tetap memeriksanya, ucap Lowell memaksa. Akhirnya mereka pergi ke kampus di mana adik Laura itu kuliah. Riftan tidak pernah bertemu. Tapi Laura sesekali memperlihatkan potretnya. Apa kau tidak merasa aneh? Kenapa adik Laura tidak diundang ke acara pesta pernikahanmu? Tanya Lowell penuh selidik. Karena dia sibuk ujian dan Laura tidak ingin adiknya terekspos. Balas Riftan membela. Tetap saja tidak masuk akal dan kau begitu terlihat bodoh. Aku sangat membencimu. Ungkap Lowell seraya turun dari mobil. Dia tidak tahan seharian bersama laki-laki yang sudah dibutakan cinta itu. Lowell akan menemui adik Laura sendirian saja. Pada saat itu, lelaki yang dianggap adik Laura tengah berkumpul bersama teman-temannya. Mereka berencana akan pergi ke klub malam untuk melepas stres. Aku yang akan traktir kalian, seru lelaki yang bernama Bern. Sebelum pergi, Bern tampak menghubungi seseorang. Jangan lupa transfer seperti biasa, uangku sudah habis. Habis lagi, Bern langsung mematikan ponselnya. Karena tidak mau mendengar omelan dari orang yang dia hubungi. Kunci dari semuanya pasti ada di ponsel itu. Lowell memikirkan cara untuk bisa mengambil benda pipi itu dari tangan Bern. Kita harus mengikuti mereka, seru Lowell yang sudah kembali ke dalam mobil.
Bukankah kita akan menjadi penguntit? Protes Riftan. Bukan hanya penguntit, tapi kita akan melakukan praktek pencurian, balas Lowell. Riftan tak habis pikir dengan ide adiknya itu. Tapi mereka tetap mengikuti Burn untuk datang ke klub malam. Di sana seperti klub malam lainnya, keadaan gelap dan hanya ada penerangan lampu warna-warni. Mata Lowell dan Riftan mencari sosok Burn, yang tengah minum di salah satu meja. "Hey girl, kemarilah," Lowell memanggil salah satu pelayan wanita. Pelayan itu melihat lelaki tampan dan dia jadi begitu bersemangat. "Iya tuan, apa ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Lowell mengambil beberapa uang cukup banyak dan memberikannya pada pelayan itu. "Ambil ponsel dari laki-laki itu," perintah Lowell seraya menunjuk Burn. "Aku akan memberimu bonus saat kau berhasil nanti." "Baiklah, tuan," balas pelayan itu setuju. Lowell menunggu pelayan yang dibayarnya di meja bartender. 2 koktail, ucap Lowell memesan. Riftan mengikuti adiknya itu dan mengambil 1 koktail. Kalau sampai Laura terbukti berbohong, kau harus berjanji akan meninggalkan wanita itu, Lowell menuntut sang kakak. "Aku pasti akan membatalkan pernikahan," balas Riftan supaya adiknya itu puas. Setelah menunggu beberapa menit, pelayan yang dibayar Lowell sudah kembali. Pelayan itu membawa ponsel Burn sesuai permintaan. "Saya berhasil mengambilnya," ucap pelayan itu seraya memberikan ponsel yang dia ambil pada Lowell. Sebagai bonus, Lowell melepas jam tangan mahalnya. "Aku rasa nilainya berkali-kali lipat dari gaji bulananmu," ucap Lowell. "Senang bekerja sama denganmu, tuan." Pelayan itu tampak kesenangan dan segera pergi. Lowell menimang-nimang ponsel itu, kemudian dia berikan pada Riftan. "Sepertinya kau yang berhak membukanya," ucap Lowell. Riftan mengambil ponsel itu dan dia berusaha membukanya. Tapi, ponsel itu ternyata memakai kata sandi. "Kita tidak bisa membukanya sekarang," ucap Riftan. "Kalau begitu, aku akan menghubungi Kak Hugo supaya menahan staf IT perusahaan," balas Lowell yang tahu kalau jam pulang kantor sudah tiba. Sementara Hugo masih berusaha menyelesaikan masalah perusahaan. Karena nilai saham yang turun dilakukan rapat darurat. Seharian ini Hugo mencoba mengatasi hal itu, sampai semua divisi perusahaan harus lembur. "Kemarilah," seru Hugo ketika mendapat panggilan dari Lowell. Lelaki itu tidak sabar untuk mengetahui apa yang ditemukan adiknya hari ini. Hugo sangat tahu kemampuan Lowell. Dan seharusnya dia mendengarkan kata-kata adiknya itu dari awal. Di sisi lain, Laura merasa tidak nyaman. Karena tatapan Nyonya Claudia jadi berbeda pada dirinya. Dia tidak tahu letak kesalahannya di mana. Padahal kemarin ibu mertuanya masih baik-baik saja. Apa ibu tidak menyukai bayiku? Keluh Laura. Tidak mungkin,
Ibu memang sulit ditebak. Jadi jangan terlalu dipikirkan, balas Els berusaha menghibur. Keduanya saat ini berada di Taman Mansion. Di sana mereka tengah menikmati teh bersama. Tak lama Nyonya Claudia ikut bergabung bersama kedua menantunya itu. Ibu. Els langsung menuangkan teh ke cangkir kosong yang ada di meja. Tehnya sudah hangat jadi ibu bisa langsung meminumnya. Tambah Laura, santai saja. Nyonya Claudia mencoba bersikap tenang seperti biasanya. Bagaimana dengan kandunganmu? Pertanyaan itu tentu saja ditujukan untuk Laura. Sontak Laura langsung mengusap perutnya sendiri. Ternyata ibu mertuanya masih perhatian. Sudah lebih baik dari sebelumnya. Karena ayahnya yang merawat bayi kami dengan baik, ucap Laura. Riftan sepertinya sudah siap menjadi ayah. Komentar Nyonya Claudia penuh sindiran. Berapa usia kandunganmu? Sudah akan memasuki trimester kedua, Ibu. Jawab Laura. Mata Nyonya Claudia melirik ke arah perut Laura. Perut itu masih rata mungkin karena baru kehamilan pertama. Els melihat interaksi keduanya. Namun atensinya teralihkan oleh bau yang menusuk hidungnya. Bau apa ini? Tanya Els tiba-tiba. Aku akan mencari bau ini. Perempuan itu pamit undur diri karena benar-benar tergoda dengan baunya. Ternyata bau itu bersumber dari butler yang sedang menurunkan bahan-bahan makanan. Nona, apa yang Anda lakukan di sini? Tegur butler ketika melihat Els menghampirinya. Aku mencium bau yang enak di sini. Els menunjuk salah satu kotak. Apa isinya? Butler mengerutkan kening karena merasa aneh dengan sikap Els. Kotak itu berisi daging segar, pasti baunya amis, Nona. Jawab butler, karena tidak percaya Els membukanya dengan paksa. Dan benar saja isinya adalah daging segar. Els menelan ludahnya beberapa kali. Karena semua daging itu terlihat menggoda di matanya. Aku ingin memakannya, butler. Ucap Els seraya menekan salah satu daging kemudian menjilat darahnya. Ini benar-benar enak. Salah satu staf IT di perusahaan ditahan oleh Hugo untuk pulang. Sekarang orang itu tengah berusaha membuka kata sandi sebuah ponsel. Hugo memperhatikan kinerja staf itu sampai akhirnya ponsel sudah terbuka. Ponselnya sudah tidak berkata sandi, Tuan, ucap staf itu. Hugo menganggukkan kepalanya dan meminta staf itu untuk pulang. Lalu lelaki itu pergi menemui Riftan kembali. Pada saat itu Riftan dan Lowell tengah makan. Karena mereka melupakan makan siang mereka. Cepat selesaikan makanmu, seru Hugo saat kembali. Sebenarnya Riftan sudah tidak bernafsu untuk makan lagi. Tapi Lowell terus memaksanya makan supaya mempunyai tenaga. Aku sudah selesai. Riftan buru-buru menutup kotak makan miliknya.
Mana ponselnya? Riftan sudah siap dengan segala kemungkinan yang ada. Dan Hugo segera menyerahkan ponsel yang ada di tangannya. Bukalah. Pinta Hugo pada adiknya walaupun dia bisa membukanya sendiri. Dengan jantung berdebar, Riftan menerima dan membuka ponsel itu. Awalnya tidak ada yang mencurigakan, tapi semakin Riftan scroll ke bawah, banyak hal yang tidak terduga seperti bukti chat dan foto-foto burn. Riftan tidak bersuara, tapi ekspresi wajah lelaki itu berubah-ubah, yang membuat Lowell tidak sabaran. Bersambung.